video kali ini kita akan membahas tentang pendidikan. Pasti pendidikan itu pendidikan adalah salah satu fondasi penting dalam kehidupan. Pendidikan bukan hanya sekadar proses pemberian dan penerimaan pengetahuan, tetapi juga merupakan kunci perkembangan individu, masyarakat, dan bahkan dunia secara keseluruhan. Lalu, bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia saat ini? Faktor apa saja yang menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia? Mengapa pendidikan itu penting? Dan mengapa pendidikan menjadi salah satu faktor perubahan sosial? Yuk kita bahas! Jadi, topik pembahasan kita kali ini yaitu pendidikan menjadi salah satu faktor perubahan sosial. Sebelum lanjut, kita pahami terdahulu apa sih yang dimaksud dengan pendidikan. Pendidikan atau edukasi adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu hidup, pengetahuan umum, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat yang berlandaskan undang-undang. Lalu, bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia saat ini? Kualitas pendidikan di Indonesia masih terbilang rendah dan memerlukan perhatian lebih serius. Pada tahun 2023, berdasarkan data yang dirilis oleh worldtop20.org, peringkat pendidikan Indonesia berada di urutan ke-67 dari total 209 negara di seluruh dunia. Di tahun lalu, yakni tahun 2022, peringkat pendidikan Indonesia juga sama, yakni peringkat ke-67. Hal ini mengindikasikan bahwa masih kurangnya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, faktor apa saja yang menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia? Faktor yang pertama yaitu kurangnya anggaran untuk pendidikan. Salah satu faktor yang menyebabkan pendidikan di Indonesia susah maju adalah kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan. Padahal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus mengalokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan. Namun, dalam praktiknya, anggaran pendidikan sering tidak mencapai target tersebut. Menurut data Kementerian Keuangan, pada tahun 2020, anggaran pendidikan hanya sebesar 15,9% dari APBN. Akibatnya, banyak kebutuhan pendidikan yang tidak terpenuhi, seperti sarana dan prasarana sekolah, kesejahteraan guru, bantuan siswa kurang mampu, pengembangan kurikulum, penelitian dan inovasi, dan lain-lain. Faktor selanjutnya yang menyebabkan pendidikan di Indonesia susah maju adalah kurangnya akses pendidikan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Meskipun angka partisipasi kasar untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah sudah mencapai lebih dari 90%, namun masih ada sekitar 4 juta anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, ketidaksetaraan gender, keterbatasan geografis, konflik sosial, atau faktor budaya. Selain itu, akses pendidikan juga terbatas bagi kelompok-kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas, anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak korban bencana alam atau konflik bersenjata, anak-anak perempuan dari keluarga miskin atau minoritas agama atau etnis, dan lain-lain. Akibatnya, banyak potensi-potensi manusia Indonesia yang tidak tergali secara optimal. Faktor lain yang menyebabkan pendidikan di Indonesia susah maju adalah rendahnya mutu pendidikan yang ditawarkan oleh sistem pendidikan nasional. Hal ini dapat dilihat dari hasil-hasil tes internasional seperti Program for International Student Assessment atau Trace in International Mathematics and Science Study yang menunjukkan bahwa siswa Indonesia berada di bawah rata-rata negara-negara peserta. Rendahnya mutu pendidikan juga terlihat dari lulusan-lulusan sekolah atau perguruan tinggi yang belum memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja atau pembangunan bangsa. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya mutu pendidikan antara lain adalah kurangnya standar dan akreditasi sekolah atau perguruan tinggi, kurangnya kualifikasi dan profesionalisme guru atau dosen, kurangnya relevansi dan kreativitas kurikulum, kurangnya fasilitas belajar mengajar yang memadai, dan kurangnya budaya belajar yang berkualitas di kalangan siswa atau mahasiswa. Faktor yang keempat yaitu kurangnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara utama sistem pendidikan nasional sering tidak responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam bidang pendidikan.
Pemerintah juga sering tidak transparan dan akuntabel dalam penggunaan anggaran dan sumber daya pendidikan. Di sisi lain, masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam pendidikan sering tidak aktif dan kritis dalam mengawasi dan memberi masukan kepada pemerintah dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Masyarakat juga sering tidak peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan anak-anak mereka sendiri. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam dunia pendidikan. Mengapa pendidikan itu penting? Pendidikan sangat penting karena yang pertama, pendidikan memperoleh kehidupan yang stabil dan terarah. Dalam proses pendidikan, terdapat di dalamnya pembelajaran atau biasa kita sebut dengan sekolah. Setelah lulus sekolah, kita mendapatkan ijazah sebagai tanda bukti ketika kita sudah lulus dan selesai menjalani dunia pendidikan atau dunia persekolahan. Setelah itu, kita mulai mencari pekerjaan dan bekerja di perusahaan yang sesuai dengan pendidikan yang kita jalani selama ini. Itulah gambaran mengenai dunia pendidikan yang mempengaruhi perkembangan manusia menjadikan kehidupan manusia yang stabil dan terarah. Di mana dari mulai kita memulai untuk masuk ke dalam dunia pendidikan, kehidupan kita mulai tersusun dari mulai hal yang perlu kita lakukan pertama sampai dengan hal-hal yang perlu kita lakukan selanjutnya, sehingga membuat kita memiliki tujuan yang lurus dan terarahkan serta stabil dalam pelaksanaannya. Dan hal tersebutlah yang menjadikan dunia pendidikan berpengaruh terhadap kehidupan manusia agar memperoleh kehidupan yang stabil dan terarah. Yang kedua, potensi lapangan kerja yang bagus. Dengan memiliki pendidikan yang bagus dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan pekerjaan, sudah tentu akan memberikan potensi kerja yang bagus. Kebanyakan perusahaan di era seperti saat ini membutuhkan para pekerja yang memiliki pendidikan dengan standarisasi minimal sekolah menengah atas maupun sekolah khusus lainnya dengan kualifikasi setara. Maka dari itu, dengan adanya pendidikan, maka potensi kita menerima pekerjaan yang bagus akan terbuka dengan lebar. Dengan demikian, salah satu alasan yang membuat dunia pendidikan itu penting adalah potensinya sebagai pembuka jalan menuju lapangan pekerjaan yang bagus. Sehingga perkembangan kehidupan manusia sudah tentu akan terpengaruh oleh adanya pendidikan yang dalam konteks ini terpengaruh oleh hal-hal yang menguntungkan manusia. Yang ketiga, memperbaiki pola kepribadian diri. Di dalam dunia pendidikan sendiri, terdapat proses di mana proses tersebut dapat mengubah dan mengarahkan pola pikir kepribadian diri manusia menuju ke jalan yang lebih baik, atau bisa disebut dengan pendidikan karakter. Dalam dunia pendidikan sendiri, pendidikan karakter memiliki peran yang sangat krusial untuk membentuk karakter siswa agar memiliki karakter yang kuat dan baik. Tentunya agar nantinya siswa tersebut dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi di dunianya, seperti bagaimana cara berbicara dengan orang lain dengan baik dan benar, serta bagaimana dalam menentukan sikap bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu, salah satu alasan yang membuat dunia pendidikan sangat penting adalah dunia pendidikan dapat memperbaiki pola kepribadian diri seorang manusia menuju pola pikir yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sehingga, dengan adanya dunia pendidikan, pola kepribadian diri manusia akan terbentuk menuju jalan yang jauh lebih baik. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Dengan adanya dunia pendidikan, sudah tentu akan meningkatkan kepercayaan diri dalam diri seorang manusia. Mengapa? Karena dalam dunia pendidikan sendiri terdapat proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat proses peningkatan kepercayaan diri manusia, baik itu kepercayaan diri dalam berbicara, kepercayaan diri dalam mengemukakan pendapat, kepercayaan diri dalam menyanggah keputusan yang tidak sesuai dengan dirinya, dan lain sebagainya. Maka dari itu, dengan adanya dunia pendidikan sudah tentu akan meningkatkan kepercayaan diri manusia. Dengan demikian, dunia pendidikan memang sangat penting, terlebih lagi ketika seorang manusia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk dirinya, maka sudah tentu akan mengubah lebih dari 60% hidupnya menuju jalan yang lebih baik. Apalagi ketika manusia tersebut mampu mengorganisir kepercayaan diri tersebut menjadi senjata dalam mempengaruhi orang lain, sudah tentu hal tersebut akan memberikan dampak yang luar biasa besar bagi dirinya. Yang kelima, mampu membedakan kebenaran dan kesalahan. Dengan adanya dunia pendidikan, sudah tentu seorang manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang salah dan mana yang benar. Mengapa? Karena di dalam pendidikan juga terdapat proses analisis baik dan buruknya sesuatu. Selain dari itu, dalam dunia pendidikan sendiri kita diajarkan untuk melakukan hal yang benar dan meluruskan hal yang memang salah. Maka dari itu, dengan adanya dunia pendidikan, manusia mampu membedakan kebenaran dan kesalahan. Mengapa pendidikan menjadi salah satu faktor perubahan sosial?
Sistem pendidikan dapat mendorong perubahan sosial karena dapat mengembangkan pola pikir, kreativitas, dan ilmu pengetahuan. Melalui pola pikir yang maju, kreativitas yang tinggi, dan kemandirian, manusia bisa mewujudkan berbagai penemuan baru serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan sosial. Nah, itu tadi pembahasan tentang mengapa pendidikan menjadi salah satu faktor perubahan sosial. Semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.